Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertatap muka di pembelajaran virtual, di pembelajaran menggunakan video pada mata kuliah pemrograman web. Nah, ini adalah video lanjutan dari pembelajaran yang minggu lalu. Kemarin minggu lalu kita sudah ngebahas tentang framework kode igniter. Kita sudah instalasi, kemudian kita juga sudah coba masukkan data untuk looping, kemudian sudah kita tampilkan secara sederhana. Pada pertemuan kali ini kita akan menyisipkan template ke dalam CI kita, di mana teman-teman nanti bisa mendownload templatenya, kemudian bisa kita konfigurasikan ke aplikasi yang akan kita buat. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan dulu buka XAMPP-nya. XAMPP-nya teman-teman bisa buka. Kemudian jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita tutup saja. Kemudian minggu lalu kalau tidak salah kita localhost, nama foldernya adalah cunis yang minggu lalu yang saya buat. Ini kosong karena dia controller utamanya adalah home, kemudian indeksnya 1 atau indeks. Dalam pemanggilannya memang sudah kita setting di awal bahwa URL yang di awal adalah base URL. Base URL-nya adalah localhost CI unis. Nah, karena dia di metode yang berbeda, berarti kita panggil dulu kontrolnya, kontrol home, kemudian metodenya adalah index 3. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kemarin kita sudah buat database, sudah buat tabel mahasiswa. Kemudian kemarin juga sudah kita sinkronisasikan beberapa konfigurasi, diantaranya config, kemudian autoload. Nah, teman-teman bisa buka dulu VS Code-nya. Nah, di VS Code, pastikan rekan-rekan sudah men-setting beberapa hal, diantaranya sudah setting menambahkan libraries, menambahkan database, kemudian helpernya juga ditambahkan, menjadikan URL. Nah, setelah itu config juga kita tambahkan ya, pasti config-nya base URL-nya adalah localhost / nama foldernya. Oke, setelah itu settingan selanjutnya yang mesti kita lihat database-nya. Database-nya host name-nya localhost, username-nya root, password-nya kita kosongkan, kemudian database-nya adalah nama database kalian yang di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan macOS, silahkan password-nya diketik namanya juga root, seperti ini. Tapi kalau untuk yang menggunakan Windows, kosongkan saja. Selanjutnya kita akan menyisipkan template. Template teman-teman bisa download langsung di admin LTE. Jadi kita mau memasukkan admin LTE di aplikasi kita. Nah, ini admin LTE, kita buka saja. Admin LTE langsung bisa kita download. Kita download versi yang sekarang saja, versi 3. Nah, ini ada source code-nya, teman-teman bisa download. Kita ekstrak saja langsung, ekstrak to folder kita yang kemarin, folder CI kita di exam, teman-teman di exam, kemudian di htdocs. Nah, folder tempat penyimpanan CI kalian. Nah, ini CI. Nah, kalian sisipkan saja di sana. Jadi, kita ekstrak di folder yang ada di htdoc. Nah, setelah diekstrak, kita lihat dulu ya. Di XAMPP-nya kita lihat di htdocs, kemudian di folder yang kemarin, folder CI-nya. Nah, ini admin LTE strip 3.
Nah, ini kita ganti saja menjadi aset. Jadi nanti semua data yang terkait tentang CSS, JS, JavaScript, nanti ada semuanya di sana. Kemudian image juga kita sisipkan atau kita taruhnya di aset. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita buka dulu satu. Kemudian, nah kita buka indeksnya ya. Teman-teman buka indeks, kemudian kita buka browser. Jadi file index.html kita buka di browser punya teman-teman. Ini adalah halaman HTML-nya. Nanti kita akan ubah ke dalam PHP, kemudian akan kita konfigurasi juga agar terpecah, baik dari header, kemudian setbar dan footer, sama konten. Nah, hal yang mesti kita siapkan tadi pas waktu CI-nya sudah dibuka, file yang kemarin minggu lalu, kemudian kita masuk pertama kali adalah di controller, teman-teman bisa tambahkan file baru, kita tambahkan saja .php. Kita buat controller baru, tadi admin.php, kemudian kita buat metodenya dengan metode yang baru, metode index. Nah, kita sudah buat controller admin. Sebentar, saya rename dulu. Adminnya saya ubah dulu menjadi huruf besar. Oke. Nah, setelah kita buat kontrol admin, kemudian metodenya adalah index. Nah, dia akan menampilkan halaman echo admin. Kita coba panggil dulu di sini. Metodenya admin, kemudian kontrolernya admin, metodenya index. Oke, dia sudah masuk ya halaman admin. Nah, selanjutnya kita load halaman admin ini. Ya, kita tadi hanya untuk pengetesan saja, kemudian sekarang kita load. Nah, sekarang kita coba panggil lagi. Oke. Ini karena kita belum membuat file index.html-nya. Nah, selanjutnya kita buat file index-nya di dalam view, di folder view ya, teman-teman, ke folder view, kemudian kita biar rapi kita masukkan saja ke dalam folder view, new folder, kita buat foldernya admin. Kemudian kita new file, namanya adalah index.php. Nah, karena file index.php-nya sudah ada, saat kita enter, index.php, ini sudah, kita lihat dulu kontrol admin. Nah, ini load view-nya, karena kita tadi panggil langsung ke folder view, ininya index, nama filenya. Nah, karena file index ini ada di dalam folder admin, berarti kita tinggal sisipkan dulu di sini admin / baru index. Ini adalah foldernya, kemudian ini adalah filenya. Kita refresh. Oke, sudah tampilan kosong ya, karena memang sama sekali belum kita isi di indeksnya, index.php. Nah, sekarang untuk ngisi, kita buka admin LT yang tadi sudah kita download ya, teman-teman. Ini admin LT yang sudah kita download. Kita klik kanan, kita view page source. Nah, kita Ctrl A saja, kita Ctrl C.
kita copy ke dalam halaman indeks yang tadi kita buat. Kita pastekan. Nah, setelah kita pastekan, coba kita panggil lagi. Nah, ini kita panggil lagi. Oke, sudah. Nah, jadi sudah terpanggil ya, tapi memang belum terkoneksi dengan CSS-nya dan juga JS-nya. Nah, kita rapikan dulu. Nah, agar rapi pemanggilannya, karena penyimpanannya seperti ini, kita harus sisipkan dulu menggunakan base URL. Teman-teman bisa ketikkan dulu php. Nah, ini kita copy dulu. Kita sisipkan di sebelah sini. php echo base underscore URL. Nah, base URL, kemudian di dalam base URL tersebut tadi datanya kita simpan ke dalam folder asset slash, baru ini tidak perlu kita rubah, plugin dan ke belakang tidak perlu kita rubah. Nah, kita coba dulu save, kemudian kita coba cek apakah ada perubahan. Masih belum. Coba kita copy dulu semuanya. Kita cek penulisan asetnya apakah ada yang salah. Oh ya, ada yang salah. Aset TF. Kita coba terus lagi. Oke, sudah muncul. Nah, selanjutnya tinggal copy saja ya. Kita blok dari slash sampai sini. Nah, kita sisipkan ke dalam link CSS-nya. Nah, selain di link CSS, juga kita sisipkan di link script atau JavaScript-nya. Oke, kita refresh. Nah, sudah muncul. Nah, kita akan sedikit mengatur nanti dari segi gambar ya, ini sama ini. Kita ke atas dulu. Kita cari di sini admin LTE, kita langsung saja Ctrl F. Kita langsung cari admin LTE. Nah, karena ini mesti kita geser ya, kita menggunakan ALTZ saja. Admin LTE. Nah, ini penulisan admin LTE. Sebelah sini ya, image search-nya kita tambahkan base URL untuk diarahkan ke aset. Nah, sudah. Kemudian Alexander ini juga sama. Oke, sudah. Nah, ini sudah, berarti tampilannya sudah terkoneksi dengan CI kita. Selanjutnya kita akan pisahkan template-nya biar saat kita panggil lebih mudah. Dan ini pun kita sederhanakan, tidak semuanya kita gunakan. Kita hanya menggunakan beberapa saja ya, tidak semuanya kita pakai. Teman-teman bisa masuk ke folder view. Di folder views, application, kita tambahkan lagi views, new folder. Kita buat template. Nah, di dalam template ini kita buat dulu new file, header,
.php, kemudian footer.php, kemudian setbar.php, header, footer, setbar. Kayaknya itu saja, cukup. Nah, kemudian kita masuk dulu ke indeks yang tadi ya, teman-teman. Nah, kita cari pemotongan dari header dulu, berarti header itu dari doc type-nya sampai sini nih. Ini kita pakai header saja. Nah, sampai enough. Oke, kita pindah saja ya, Ctrl X. Kita ke header, kita pastekan, save. Setelah itu masuk lagi ke indeks. Kita akan set bar. Jadi kita cari aside sampai penutup aside-nya. Kita cari sampai penutup aside-nya. Nah, ini penutup aside. Kita blok, kita pindahkan. Ya, kita cut ke sidebar. Ke sidebar, sudah. Nah, setelah di sidebar, kita masuk lagi ke indeks, kita footer. Nah, ini di footer. Sampai bawah. Kita pindahkan ke file footer. Kita save. Nah, jadi di file index ini hanya isinya saja, hanya kontennya saja. Nah, ini kita rubah menjadi indeks ya tetap. Kemudian, tapi dia ada di folder admin. Nah, saat kita coba buka, pasti masih berantakan karena dari satu struktur template tadi sudah kita pecah-pecah. Dan ini hanya menampilkan tampilan indeksnya saja yang di konten. Nah, kemudian kita masuk lagi agar bisa tampil semua, kita masuk ke controller admin. Nah, di controller admin ini kita tambahkan dulu ya, di controller admin kita tambahkan, kita copy, kita tambahkan, kita panggil file-file yang lain. Nah, tapi berbeda ya, indeks saja yang ada di folder admin, yang lain ada di folder template. Nah, ada di folder ini. Yang lain ada di folder template, berarti dari pemanggilan yang pertama, kemudian kita bisa ganti adminnya menjadi template. Baru kita refresh. Template index. Oke. Nah, indeksnya pun ini kita rubah. Ini kita rubah menjadi header. Kemudian ini kita rubah tadi kita rubah menjadi sidebar. Susunannya harus sesuai ya. Template sidebar. Baru admin index. Kemudian yang terakhir adalah template index footer. Baru kita refresh. Oke, sudah muncul ya, tampilannya juga masih rapi seperti tadi, tapi ini sudah kita pecah-pecah. Fungsinya apa? Fungsinya agar pemanggilan nanti berdasarkan menunya lebih gampang. Selanjutnya kita sederhanakan dulu baik dari headernya.
headernya kita sederhanakan, kita akan menghapus hal-hal yang kiranya tidak kita gunakan seperti ini, chart, kemudian notifikasi. Nah, ini kita hapus dulu chart notifikasi, ada di header ya, chart dan notifikasi. Nah, ini dari sini kita hapus. Patokannya dari nav item drop down sampai sini kita hapus. Nah, ini juga kita hapus biar komentarnya kita refresh. Oke, sudah. Nah, fungsinya ini untuk pencarian, kemudian fungsi yang ini untuk biar lebar. Nah, selanjutnya kita akan mengganti ini aja menjadi send out, keluar. Masih di header. Nah, ini kita jadikan send out ya, atau untuk keluar. Oke, sudah. Kali ini diklik bisa keluar. Berarti header sudah. Kita cek lagi home, kontak. Kontak ini kita ganti jadi profil saja. Oke, berarti untuk header sudah kita tidak ubah-ubah. Kemudian untuk setbar. Nah, ini setbar agak banyak yang akan kita rubah karena kita hanya ingin menampilkan beberapa saja, tidak banyak. Nah, sisanya yang ini tidak kita perlukan, berarti kita hapus saja dari layout, option, sampai informational. Nah, berarti dari sini terus kita hapus ini, hapus ini, kita copy, kita paste, kita buat 4 ya, kita buat 4 setbar, 4 menu ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini widgetnya yang new span-nya ini kita hapus saja ya, karena tidak kita gunakan. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dashboard, oke. Kemudian kalau ini mahasiswa, kemudian habis mahasiswa, dosen, kemudian jadwal kuliah. Nah, kalau sudah, kita cek, kita refresh. Nah, ini tinggal kita ganti saja font awesome-nya, font awesome-nya kita ganti, ikonnya kita mahasiswa, kita menggunakan graduation. Kemudian ini sudah, setbar udah ya, setbar tidak ada masalah. Kita sekarang pindah ke indeks. Nah, indeks nih, kita hanya membutuhkan ini saja.
4 kotak ini saja, yang lain tidak kita perlukan. Berarti dari teman-teman bisa lihat di main row. Ya, di main row. Nah, ini bisa dari sini di row-nya kita tutup. Kita cari sampai bawah, kemudian kita hapus saja. Ke sini. Save. Oke, sip. Kemudian kita rubah ininya menjadi mahasiswa, dosen, berarti new order, kita rubah menjadi mahasiswa. Kemudian batch rate-nya kita jadi dosen. Kemudian ini kita jadi jadwal kuliah. Satu lagi kita buat fakultas saja ya. Nah, berarti teman-teman tambahkan satu lagi di sidebar. Nah, ini kita tambahkan satu lagi fakultas. Oke. Ada yang salah sedikit tadi, kita hapus fakultas. Nah, sip. Oh, itu ini more info. Berarti ini back. Ini kita ganti menjadi kemudian tinggal kalian sesuaikan saja font awesome-nya, baik dari mahasiswa, kemudian dosen, jadwal, sama fakultas. Nah, ini si akad sudah ya. Sekarang dashboard-nya pun kita hubungkan dulu di dashboard, berarti ada di sidebar. Nah, ini PHP. Kemudian tadi min slash index. Kita cek tadi home, control admin, index, betul. Nah, sip. Sudah. Nah, ntar ini home juga akan kita rubah. Mahasiswa, dosen, fakultas, sama jadwal. Nah, teman-teman berarti tinggal masuk indeks sudah ya, indeksnya sudah. Kita buat di halaman admin ya, di view admin kita tambahkan satu lagi new file, kita tambahkan mhs.php. Nah, jadi untuk menampilkan tabel mahasiswa,
Jadi teman-teman tinggal bisa ambil saja dari sini, ya, Ctrl A, Ctrl C, mahasiswa, paste. Nah, ininya kita ganti dashboard menjadi data mahasiswa. Ini home, ini juga data mahasiswa. Setelah itu yang kita ubah atau yang kita hapus itu ada di row-nya saja. Jadi kita hilangkan dulu row. Nah, dari sini row ketemu row kita hapus. Nah, jadi biar kelihatan bersih. Nah, nanti isi konten kita seperti ini. Nah, ini dari mahasiswa sudah. Kemudian kita buat lagi di view admin, new file, mahasiswa, dosen, .php. Nah, sekarang kita tinggal ambil dari file mahasiswa, kita Ctrl A, Ctrl C, kita masuk ke dosen, kita pastekan. K1-nya kita rubah menjadi dosen. Nah, ini file data dosen. Sama, Ctrl A lagi, Ctrl C. Kita buat lagi new file di admin, ya, view admin, jadwal .php. Kita pastekan, terus kita buat jadwal. Kita ganti namanya menjadi jadwal kuliah. I-nya ketinggalan ini. Sorry dosen. Nah, ini juga ketinggalan. Mahasiswa. Nah, ini. Satu lagi fakultas. Berarti kita copy lagi. Kita buat di admin. Kita buat new file. Fakultas. .php. Paste. Data fakultas. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, bisa kita refresh. Nah, masih seperti ini ya. Jadi nanti kita arahkan menu-menunya ke folder yang tadi kita buat, ke file yang sudah kita buat. Berarti kita kembali lagi ke halaman controller admin. Di control admin, kita buat metode baru. Kita buat metode pertama MHS mahasiswa admin, ininya MHS. Kita paste lagi, ini kita ganti metodenya menjadi dosen. URL-nya juga kita ubah. Ini jadwal. Ini juga kita ubahnya di jadwal. Satu lagi. Fakultas. Ini kita rubah menjadi fakultas. Nah, setelah ini sudah kita buat controllernya, kita buat metodenya. Kemudian kita balik lagi ke setbar. Nah, di setbar
kita tinggal ubah saja ini admin slash. Nah, kita tinggal sesuaikan MHS dosen jadwal fakultas. Dah. Nah, kalau sudah, kita bisa klik coba sudah terhubung apa belum. Oke, data mahasiswa oke, data dosen oke, jadwal kuliah oke, fakultas oke. Nah, selanjutnya kemarin yang sudah kita buat yang mahasiswa kita akan tampilkan di sini. Untuk menampilkannya, teman-teman bisa ke sini lagi. Yang lain bisa kita close dulu ya. Kita bisa close dari fakultas, kita close. Dosen juga kita close, jadwal kita close. Setbar kita close, kita masuk ke MHS saja. Nah, kemudian kita mau menampilkan tabelnya, berarti kita buat dulu card. Nah, kita pakai card yang ini saja, kita copy saja. Kemudian kita pastekan di sini, ya di main content ya, kita pastikan di main content. Coba kita panggil dulu di ini, kita refresh. Oke, sudah. Coba kita kecilkan. Oke, sudah responsif. Nah, selanjutnya baru kita rubah nih. Ini data mahasiswa, kita buat di dalamnya adalah tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa bisa kita ambil dari file yang sudah kita buat kemarin di dashboard. Nah, ini kita bisa ambil dari sini tabel, kita kopikan saja tabel, copy, kita pindahkan ke MHS, kita sisipkan di body dari H. Nah, dari sini kita sisipkan di body, card body. Kita paste, kita save, kemudian kita coba panggil. Oke, ID, NIM, nama, agama, email, alamat. Oke, sip. Nah, agar terhubung, kita coba load datanya yang kemarin kita buat. Kita panggil model. Nah, ini kita copy, kita load model MHS, kemudian nama metodenya adalah get MHS. Kita copy, kita pindah ke admin, kita cari yang mahasiswa nih, kita sisipkan di atas. Nah, kemudian kita taruh di sini, kita sisipkan. Refresh. Oke, sudah muncul. Jadi sudah rapi. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu sedikit di MHS. Kita buat kolom baru, kolom keterangan, opsi, kita buat opsi saja.
kita buat button. Kita copy aja yang ini ya, button link kita pastekan. Edit. Satu lagi delete. Delete butter danger. Edit butter warning. Kita coba. Oh, terakhir kita buat footernya dulu. Footernya kita edit sedikit. Di sini copyright-nya ini kita matikan dulu linknya. Silahkan copyright-nya dibuat sendiri oleh kalian. Balik lagi ke aplikasi kita buat. Oke. Jadi instalasi template-nya sudah rapi, sudah bisa saling terhubung. Kemudian baru bisa muncul tabel mahasiswa. Nanti tabel mahasiswa itu kita bisa tambahkan lagi satu opsi di mana tambah data mahasiswa sama edit dan hapus di pertemuan yang selanjutnya. Kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.